Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan ke-8 kemarin, kita membahas tentang apa itu hikayat. Sekarang di pertemuan ke-9 kita akan membahas atau kita membandingkan antara hikayat dengan cerpen, atau bisa disebut juga dengan membandingkan prosa lama dengan prosa baru. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita membandingkan cerpen dengan hikayat, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian cerpen. Yang kedua, siswa mampu memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Yang ketiga, siswa mampu membandingkan cerpen dengan hikayat. Adapun pengertian cerpen, yaitu singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Fiktif artinya itu tidak nyata. Cerpen biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan ada pesan yang terkandung di dalamnya. Adapun ciri yang terkandung dalam cerpen, yang pertama, itu ada 7 ya nak. Cerpen dibaca dengan sekali duduk, berarti cerita pendek itu dia tidak panjang atau membutuhkan banyak waktu yang lama membacanya. Yang kedua, jumlah kata dalam sebuah cerpen berkisaran 1.000 sampai 10.000 kata. Kalau lebih dari 10.000 kata, itu namanya cerita bersambung atau cerbung, atau bisa disebut juga dengan novel yang sudah berbentuk buku. Yang ketiga, fokus pada satu permasalahan sampai tuntas dengan ending dan segala macamnya. Berarti cerpen dia hanya memusatkan satu permasalahan saja yang akan dibahas dari awal sampai akhir. Yang keempat, tema yang diambil biasanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Maksud dari kehidupan sehari-hari ini biasanya menceritakan tentang apa? Tentang percintaan remaja, bisa juga dengan tentang keluarga, bisa juga dengan tentang persahabatan. Yang kelima, tidak menjelaskan secara detail semua tokoh yang terdapat di dalamnya. Berarti yang dibahas di sini hanya tokoh-tokoh utamanya saja yang dijelaskan atau diceritakan. Yang keenam, ada pesan yang bisa diambil oleh pembaca setelah membaca sebuah cerpen. Nah, ini dia berupa amanat. Ada tuh amanat yang dia langsung tersirat ataupun yang tersurat di dalam suatu cerita tersebut. Yang ketujuh, cerita yang dibahas lebih pendek dan lebih singkat daripada sebuah novel. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dia sudah lebih dari 10.000 kata, dia sudah dianggap sebagai karya sastra novel maupun cerita bersambung. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke unsur intrinsik cerpen. Mungkin kalian sudah pada mengerti apa itu intrinsik itu. Dia unsur yang membangun dari dalam cerpen. Biasanya ini dari kelas 7, 8, 9 sering dibahas ya. Unsur yang pertama yaitu adalah tema. Ya, temanya itu menceritakan tentang apa? Apakah tentang romantis atau percintaan, ada tentang kehidupan keluarga, itu dia dimaksud dengan tema. Setelah itu alur. Alur ini bisa berupa alur maju, alur mundur, alur maju mundur, tergantung ceritanya seperti apa ya. Setelah itu yang ketiga ada setting. Setting ini biasanya suasana yang tergambar dari sebuah cerita tersebut.
kondisi waktunya, tempat, suasana, seperti itulah setting. Setelah itu yang keempat ada tokoh. Iya, tokoh bisa ada tokoh utama, figuran, bisa bisa tokoh protagonis, antagonis, dan lain-lain. Setelah itu penokohan. Tokoh orangnya, kalau penokohan itu seperti watak atau sifat dari si tokoh tersebut. Setelah itu ada sudut pandang, ya, sudut pandang penulis. Ini sudut pandang penulis dalam cerita itu dia sebagai apa? Itulah dia yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen. Baiklah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Biasanya nilai-nilai ini juga disebut dengan ekstrinsik atau unsur yang membangun cerita dari luar. Nilai-nilai yang terkandung pada cerpen dan hikayat ini sama ya nak? Ini sama dia. Yang pertama ada nilai sosial. Yang kedua ada nilai moral. Yang ketiga ada nilai agama. Yang keempat ada nilai budaya. Iya. Udah, nak. Sekarang biasanya nih ya nak, nilai-nilai ini ada 9, tetapi yang sering dibahas itu hanya 4 ini saja. Ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, nilai budaya. Biasanya nilai-nilai ini banyak terkandung di dalam cerpen atau hikayat. Contoh nilai sosial, ini nilai atau norma sosial dia yang berada di dalam masyarakat. Inilah dia nilai sosial pengertiannya. Nilai moral biasanya nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, tingkah laku, baik itu tokohnya maupun pesan yang ada nantinya. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama ini nilai yang berkaitan tentang agama atau tentang tokoh dan Tuhannya. Setelah itu 4, nilai budaya. Nilai budaya ini dia nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang diceritakan pada cerita tersebut, baik di cerpen maupun di hikayat. Biasanya ini terkandung, dia maknanya biasanya makna tersirat. Jadi kita mengidentifikasinya mana nilai sosialnya, nilai moralnya, nilai agama maupun nilai budayanya. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan antara hikayat dengan cerpen. Yang pertama, kalau hikayat ini nak, dia anonim. Nah, ini yang pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang karakteristik hikayat. Oke, hikayat dia anonim. Kalau cerpen sebaliknya ya. Kalau anonim berarti cerpen memiliki nama pengarang. Oke, setelah itu lanjut dia hikayat. Yang kedua perbedaannya, yang hikayat itu istana sentris. Maksudnya istana sentris, dia latar belakangnya tentang kerajaan-kerajaan atau tentang istana. Nah, kalau cerpen dia latarnya itu kehidupan sehari-hari, masa kini ya kita bilangnya ya, karena sekarang sudah jarang kita temui cerita cerpen itu tentang kerajaan. Setelah itu yang ketiga, dia kemustahilan atau tokohnya biasanya terdapat keajaiban-keajaiban yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kalau cerpen dia masuk akal.
Kemustahilan dia tidak masuk akal, kalau cerpen dia masuk akal, dia ceritanya atau tokoh-tokohnya digambarkannya seperti apa. Setelah itu yang keempat, alur cerita berbingkai. Nah, alur cerita berbingkai ini maksudnya kemarin saya bilang dalam satu cerita terdapat cerita-cerita lain. Kalau cerpen dia alurnya alur maju atau alur mundur. Biasanya seperti itu kalau cerpen. Ya, dia langsung satu cerita langsung tamat. Itulah dia perbedaannya. Setelah itu yang kelima atau yang terakhir, menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya, yang terakhir ya Nina, hikayat dia menggunakan bahasa Melayu klasik atau bisa disebut juga dengan kata arkais. Nah, ini dia bahasa Melayu yang sudah jarang dipergunakan lagi. Kalau yang cerpennya dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang cerpen dia menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa terkini atau kekinian. Biasanya cerpen seperti itu ya, Nak. Oke, demikianlah pembahasan yang sudah Ibu jelaskan. Ibu berharap kalian dapat mengingatnya, dibaca-baca ulang buku-buku kalian di rumah ya Nak. Jangan sampai kalian lupa dengan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan pada daring ini. Baiklah, sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.